Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anda yang ingin ke Kanada, tapi punya kendala dalam segi bahasa, selama ini saya berusaha mencari jalan keluar dan Alhamdulillah sama Allah sudah diberi ini way out ya. Jadi Alhamdulillah pada akhirnya Nusa Connection bekerja sama dengan Duolingo untuk memberikan peluang bagi Anda yang ingin masuki Kanada itu bisa ikut tes bahasa Inggris lewat Duolingo. Siapa yang bisa mendapatkan tes ini? Ini bagi Anda yang ingin kuliah di Kanada ya, termasuk yang ingin sekolah sambil magang dan sebagainya. Banyak university, college, dan sekolah-sekolah profesi di Kanada yang menerima hasil tes Duolingo. Duolingo itu kelebihannya apa sih? Kelebihannya itu ada banyak teman-teman. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi untuk mendaftar, kalian bisa masuk ke website saya nusaconnection.com. Kalian klik yang bagian ID ya, Indonesia, ada bendera Indonesia di sini. Kemudian Anda lihat di sini Duolingo English Test ya. Di sini Anda bisa mengikuti kelas persiapan tes Duolingo. Anda bisa klik di sini untuk mendaftar. Di sini akan otomatis masuk ke email saya dan Anda bisa menjelaskan siapa Anda, background Anda, kenapa Anda ingin tes ini dan sebagainya. Oke, bagi Anda yang sudah mempunyai ini ya, account di Duolingo, pada saat pendaftaran saya ingin Anda memberikan email Anda, kemudian username Anda di Duolingo karena saya akan undang Anda menjadi murid saya di kelas saya. Jadi saat ini Nusa Connection ini sedang membuat kurikulum dengan Duolingo untuk memberikan kursus memakai Duolingo secara resmi dengan seizin mereka karena kita bekerja sama. Tetapi saya akan mengarahkan Anda untuk siap pergi ke Kanada apakah sebagai pekerja, pelajar, atau wisatawan. Buat wisatawan, mungkin ada baiknya Anda belajar sedikit, setidaknya level beginner aja bahasa Inggris dan Perancis. Karena lebih bagus kita mengenal sedikit aja. Yang penting sedikit kan dan kita bisa komunikasi kalau di sana. Sebab bisa jadi ketika Anda di sini Anda butuh tanya sana sini, kalau Anda tidak bisa bahasanya itu akan membingungkan gitu. Walaupun sekarang sudah ada ini ya, sudah dapat AI ya, kita bisa pakai AI, kita bisa translate ya. Tetapi langkah baiknya kita tidak tergantung pada AI, kita punya kemampuan sendiri. Berarti itu mengasah otak kita juga loh sebetulnya itu. Jadi kalau semakin banyak bahasa yang kita tahu ya, bahasa asing yang kita tahu itu, otak kita ini semakin berkembang gitu loh. Dan insya Allah mencegah untuk ini ya, semakin kita banyak belajar itu mencegah kita punya kena penyakit otak seperti Parkinson, demensia dan sebagainya gitu. Oke, jadi di sini Anda bisa klik di sini ya. Jadi kita termasuk global partnernya di Duolingo ya. Sekarang kita akan bicara tentang Duolingo itu sendiri. Nah, Duolingo itu apa sih? Gini. Nah, di sini saya sudah buka sebuah ini ya. Jadi kalau kalian mau cuman ini apa namanya search itu bisa di sini ya, bisa di apa di Google ya. Jadi ini, jadi awalnya itu seperti ini teman-teman. Memang lucu ya, sepertinya buat anak kecil, tapi ini terbuka untuk semua umur dan memang dibuat sedemikian rupa sehingga kita sangat ingin cepat belajar. Caranya gampang, jadi Anda bisa dari sini, bisa ini ya, bisa klik guidebooknya di sini ya. Kemudian belajar cara membacanya. Ini kalian hafalkan caranya membacanya sendiri. Kemudian di leaderboard sini, kalau kalian ingin berkompetisi itu bisa di sini ya. Ada 10 lesson ya, complete 10 or more lessons. 10 more lessons to start competing. Jadi Anda bisa klik di sini, bisa bersaing. Nanti akan bersaing kelihatan. Nah, di sini juga ini akan bagus kalau Anda bersaing dengan orang yang di komunitas Duolingo, terutama nanti kalau Anda bisa di kelas saya. Jadi bagus, lucu gitu. Bersaingnya itu bukan bersaing apa ya, seperti hebat-hebatan karena pada dasarnya kita semua akan ingin kalian semua akan ke Kanada juga pada akhirnya, tapi kan semakin kita berada di suatu kondisi yang kondusif ya, jadi kalian itu bisa bersaing dengan teman-teman yang sama-sama ingin ke Kanada, akhirnya melihat teman lain lebih pintar dari Anda jadi semakin bersemangat kan. Sebab kalau Anda ingat apa yang saya bicarakan tempo hari itu ya,
bahwa kalau orang ingin ini ya, yang ini kalau kalian ingat ya, kalau ingin growth, ingin berkembang, kalian harus keluar dari comfort zone dan dari fear zone. Nah, bagusnya lagi itu kalau Anda mulai masuk di learning zone, akhirnya Anda lebih mudah untuk ke growth zone. Artinya apa? Anda harus keluar dari comfort zone dan fear zone. Jadi kalau kalian berada di daerah sini dan bersama teman-teman yang seperti ini, tidak akan bisa maju. Tapi kalau Anda berada di learning zone, bertemu dengan orang-orang yang seide, yang sama-sama ingin maju, lama-lama bisa berkembang bersama. Itu. Makanya bagus kalau Anda mengikuti kelas-kelas. Tidak wajib kok lewat Nusa Connection. Saya tidak memaksa Anda, karena Anda bisa memakai kelas lain atau ikut kursus lain, silakan. Tapi saya menyediakan ini karena saya melihat dari banyak konsultasi, banyak yang kurang siap dalam segi bahasa. Jadi untuk les di tempat lain itu mungkin bagus ya, tapi saya ingin mengarahkan. Kalau ikut Nusa Connection, jelas saya arahkan, saya tahu tujuan Anda itu apa. Jadi kan lebih spesifik gitu loh. Saya tahu Anda ingin ke sini untuk mencari kerja, bidangnya apa, keahlian Anda apa. Jadi nanti saya atur dengan Duolingo itu mengatur Anda kelasnya itu nanti kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan Anda, insya Allah. Jadi makanya saya harapkan Anda segera mengirim email ke kita. Ini emailnya admin@nusaconnection.com atau lewat di sini di website ini, klik aja daftar. Oke. Duolingo sendiri yang menarik sendiri kalau kita melihat ya, kita bisa ada questnya juga ya, ada tugas-tugasnya. Itu bagus sekali, seperti main game. Jadi Anda tidak merasa seperti belajar. Anda merasa tertantang karena dapat nilai dari XP dan sebagainya. Begitu teman-teman. Dan kalian bisa ganti misalnya, kalau misalnya ini intermediate ya, kalau Anda kepingin belajar lagi ya, bisa klik di sini. Nah, bisa klik bahasa Prancis misalnya ya. Nah, ini kalau ini Anda belum tahu sama sekali, tulis saja nih I'm new to French gitu. Kemudian di continue gitu. Kemudian start from scratch ya. Jadi, kalau sudah bisa, find my level ya. Tapi kalau enggak, dari sini ya. Misalnya dari sini. Kita lihat aja dulu ya. Oke, ada loadingnya sebentar. Lucu ya gambarnya ya. Jadi Anda merasa merasa semangat gitu loh. Misalnya ini, which one of this is one? One itu nomor, ini bahasa pengantarnya bahasa Inggris ya. Kalau kalian ingin belajar Perancis, sepertinya nanti saya cari, tapi sepertinya pengantarnya harus bisa bahasa Inggris. Jadi mana yang nomor satu ini, tapi jangan dilihat kliknya ini, berarti kalian belajar bahasa Inggris dong. Ini lihat ini ang bacanya tuh ya, ini le garçon, lom ya. Jadi kalian klik ini misalnya, oke. Ya, ini dia ngomong ang ang ya kan. Kemudian baik ya, each mistake cost one heart. Jadi kalau kalian dikasih 5 heartnya, kalau salah satu akan berkurang satu sampai habis ya. Keep going ya, kita teruskan ya. Ini contoh ya. Kemudian, which one of this is the man? Siapa yang orang laki? Ini kan gambarnya orang laki. Ini kan anak laki. Ini orang laki. Kalian klik ini, dengarkan kata-katanya. L'homme, Lom. l'homme, Lom. Nah, kalau kalian belajar sendiri, mungkin kalian bisa, tapi dengan ngikutin kelasnya Nusa Connection, saya akan jelaskan. Lom itu kenapa kok bacanya lom? Ada syarat-syaratnya. Ini le garçon itu apa? Nanti saya jelaskan gitu. Jadi ikut kelas saya dulu, kemudian kalian latihan di sini. Kemudian dicek ya. Ya. chat, Nah, what do you hear? chat, Nah, ini kan kalau kalian nggak tahu, bingung kan? Syah, yang mana syah? Itu. Kalau nggak tahu, mungkin bila bisa klik lainnya, tapi yang jelas ini syah. Syah itu kucing. chat, Nah, itu saya jelaskan nanti, gitu ya. Continue. un, What do you hear? un, Yang mana? Ini, un, ya. Jadi dilatih teori sama mendengarkan, membaca. un homme, Nah, anom. Nah, ini dengeran. un homme, Oke, kalau pelan. un homme, Nah, cari ang, angnya tuh ini. un,
om. um, Gitu. Gitu. Ya. Terus diteruskan lagi. Nah, 5 in the row. Which one of this is the cat? Ini kan le chat. Ya le kan? chat, Le chat. Ya kan? Kemudian which one of this the boy? The boy le garçon. le garçon, Ya. Mudah kan? Select the correct meaning. Boy. Dia bilang boy. Boy itu apa? Garçon, chat, ou e? Garçon. Garçon. Ya. un garçon, Ya, bacanya un write this in English. Jadi kita harus tulis. Remember, you can always hover over words to see what they mean. Un garçon, garçon artinya boy. garçon, Un garçon. Kalau kita nggak tahu, un garçon. Ada boy, one boy. Ya, a boy. Gitu. Jadi paham ya, jadi yang ingin belajar bahasa Perancis disarankan sudah bagus bahasa Inggrisnya gitu. Sedangkan kalau ingin apa namanya eh, ini kita coba ya, kita coba add new course bahasa Inggris ya. Jadi yang saya tekankan tuh bahasa Inggris dan Perancis. Nah, ini bahasa Indonesia sudah ada, nanti saya memberi les untuk orang yang di sini. Nah, di sini ada intermediate English ya, di sini sudah ada di sini otomatis. Karena mungkin saya waktu masuk itu sudah masuk situ, tapi kalian bisa cari yang ini, yang level paling bawah sendiri gitu. Oke. Jadi coba ikut ya. Kalau ini intermediate English sudah agak tinggi, teman-teman. Tapi bisa dicoba. Jadi misalnya nih ya, start ya. Kita coba ya. Traveling Solo means alone. solo means alone. What does solo mean? With your friends, with your parents, by yourself. Kita harus tahu artinya. Alone itu sendiri. alone, Ya, by yourself itu sendiri. Gitu loh. Kita harus tahu ini artinya apa. Ya. Kemudian misalnya, No, I'm traveling solo. no, I'm traveling solo. Yang mana dulu? No, No, I'm traveling solo. Jadi kita disuruh mendengarkan. Kalau nggak jelas, No, pelan. I'm traveling solo. Nah, ya kan pelan-pelan. Are you flying with friends? Nah, kalau ini ada dia tanya, are you flying with friends? Friends. Nah, kita harus tahu jawabannya gimana. No, I can't drive you there. No, I'm traveling solo. Apa jawaban yang paling tepat? Apa? Ya ini, kamu terbang bersama teman. Oh, enggak Friends. dong. Aku pergi sendirian. Paham ya? planes take off and leave one airport. A few hours later, they land at another airport. Oke. Ini artinya plane takes off Off. and leave One airport. plane takes off and Leave. one airport. Jadi pesawatnya berangkat dan meninggalkan salah satu airport. A few hours later they land at another airport. Ini kata-kata yang penting itu adalah take Take. off dan land. Jadi what does land mean? Artinya arrive. Ngerti ya? Kita harus ngerti maksudnya gitu loh. When you do something for the first time, you have never done it before that time. Ya. When you do something for the first time, artinya kalian melakukan sesuatu untuk pertama kali. You have never done it before that time. Kalian nggak pernah melakukannya sebelum itu. Apa artinya for the first time? As a new experience. Karena itu pengalaman pertama. Begitu teman-teman. Oke. Jadi saya sarankan Anda yang sudah siap ya, berikan username Anda karena saya harap Anda punya profile dan kasih ini misalnya ini ya username-nya ya. Tapi kok bisa Anda ganti kok sebetulnya itu. Oke, jadi Anda bisa kontak saya, nanti saya beri undangan ya. Kemudian Anda bisa masuk ke kelas saya. Jadi saya harap yang sudah intermediate ya, yang masih belum, kalau butuh level beginner bisa kontak saya. Nanti saya bikin kelas sendiri sehingga Anda ketika masuk ke Duolingo ini tidak bingung, tidak apa ya, tidak seperti tersesat gitu. Saya akan bimbing dari nol. Oke? Oke, terima kasih yang sudah mendengar. Semoga Nusa Connection bisa membantu Anda. Jangan lupa kalau Anda masih ragu ingin ke Kanada atau tidak, saya memberikan konsultasi gratis. Kirimkan email atau lewat nusaconnection.com. Seperti saya bilang tadi di sini, di Nusa Connection itu kita kalau Anda misalnya ke ini promotion 2025, itu saya jelaskan bahwa kita memberikan konsultasi pertama dan webinar gratis ya. Kalian bisa klik di sini untuk webinar. Webinarnya akan ke sini.
Dan untuk yang konsultasi bisa ke sini ya. Dan saya sudah bilang juga ya, Anda pesan di sini ya. Kemudian Anda akan saya harapkan mengisi formulir ya. Kalau misalnya tidak ada tanggalnya di sini, klik ini bergabunglah dengan daftar tunggu. Oke. Kemudian untuk webinar sendiri saya mengadakan 2 minggu sekali. Hari ini tanggal 26 terpaksa saya rubah menjadi minggu depan karena saya tadi sakit. Sepertinya saya masih sakit sekarang, tapi agak lebih bagus karena istirahat sudah 2-3 hari ya. Jadi saya bisa memberikan video ini. Tapi saya tidak siap kalau memberikan webinar karena akan terkuras energi saya kalau saya belum fit betul kemudian memberikan webinar. Maka saya pindah tanggal 2 November ya. Di sini kita akan bicara tentang peluang ke Kanada dengan topik persiapan interview dan sebagainya ya. Saya tulis tanggal 2 November ya. Dan prakteknya adalah tanggal 26 ya. Tanggal 9 ya ini. 9 November prakteknya kita akan praktek. Jadi saya harapkan Anda semua datang ke sini, kemudian tanggal ini kita praktek bareng-bareng. Saya akan berusaha menjadi human resource dan Anda datang istilahnya bukan seperti webinar ya. Jadi Anda datang kemudian saya tanya, bisa tanya bersama rame-rame, kemudian saya panggil satu-satu jawabannya apa ya. Jadi Anda jangan merasa grogi ya, karena kita tidak ketemu orang kan. Ini anggap aja latihan di kelas gitu. Jadi misalnya Anda mendengarkan teman Anda jawabannya begini, oh itu jawabannya bagus juga ya, mungkin saya bisa ganti seperti itu. Tidak apa-apa, namanya juga latihan gitu. Jadi nanti saya jelaskan tips-tipsnya itu tanggal 2, tanggal 9 nanti kita latihan bersama, oke? Jadi jangan lupa tinggal klik tiketnya di sini, harganya gratis teman-teman ya. Kemudian ya nanti Anda klik di sini berapa orang, misalnya 1 orang, klik check out ya. Kemudian kasih namanya, nama awal, terus yang email Anda di situ. Oke. Kemudian klik continue, nanti Anda akan dapat tiketnya. Di tiket itu Anda bisa klik link ke Zoom-nya nanti. Jadi webinar lewat Zoom. Kalau misalnya konsultasi Anda nggak bisa Zoom, lewat Teams bisa, lewat ini namanya konsultasi kan nggak harus ini ya. Kalau cuma bicara aja sih, walaupun lewat WhatsApp pun juga bisa, atau Google Meet juga bisa. Saya fleksibel orangnya. Oke, yang penting saya bisa membantu Anda itu ya. Saya bisa mengenal Anda itu inginnya apa yang bisa saya lakukan dan sebagainya. Oke. Jadi itu dulu ya. Jangan lupa yang ingin ikut Duolingo English Test untuk persiapan bisa daftar di sini. Lagi-lagi ini di email. Jadi admin@nusaconnection.com di sini. Ya, di bawah sini semua ini. Oke. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.